Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita berjumpa lagi dalam tausiah singkat yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Bahwasanya ada beberapa pesan Imam Al-Ghazali kepada kita. Apa kata beliau? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya manusia itu tidak akan tahu betapa berharganya 4 hal sebelum datangnya 4 hal. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, manusia itu tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan sebelum ia merasakan yang namanya kematian. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam menentukan hidup kita setelah meninggalkan dunia ini. Yang namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Nah, sebelum kematian itu datang menghampiri kita, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini? Tentunya kita akan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita akan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Tapi hari ini saudara seiman yang dirahmati oleh Allah, banyak manusia yang tidak menyadari dengan hal ini. Seakan-akan mereka beranggapan bahwa kehidupan dunia ini akan menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak sebenarnya. Justru ketika kita hidup di dunia ini mau dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya senantiasa melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan engkau hidup, Allah yang menjadikan engkau mati, supaya apa? Karena Allah pengen tahu amal mana yang paling baik yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manusia yang menyesali
akan kehidupan dunia ini setelah dia memasuki kehidupan alam akhirat yang pertama. Di mana itu? Di alam barzah. Banyak hari ini manusia yang menyadari, oh ternyata kehidupan dunia itu hanya sementara. Alangkah ruginya saya waktu itu ketika di dunia masih suka melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini saudara seiman dirahmati oleh Allah, hari ini masih Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Tentunya mari kita perbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia tidak akan tahu betapa berharganya masa muda sebelum dia merasakan tua. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hari ini orang yang sudah berlanjut usia barulah sibuk memperbaiki amal ibadah kepada Allah. Ini salah? Tentu tidak salah. Akan tetapi saudara seiman yang dirahmati oleh Allah, alangkah terlambatnya kita hari ini, di mana masa tua ini seharusnya kita memetik apa yang kita lakukan di masa muda. Tapi banyak manusia hari ini berpikir, beranggapan, nantilah aku beribadah ketika aku sudah tua. Tapi mereka tidak menyadari, terkadang pada saat mereka merasakan yang namanya tua, banyak penyakit yang Allah datangkan kepada mereka, sehingga kurang maksimal mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya 7 orang yang mendapat naungan di sisi Allah nanti, salah satu di antaranya yaitu seorang pemuda yang mana senantiasa terpaut hatinya untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketika tua Allah tidak melarang kita untuk beribadah. Bagus ketika tua kita menjalankan ibadah kepada Allah, tapi kurang maksimal kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masa tua itu. Maka ketika Allah berikan hari ini kita umur yang muda, ketika hari ini Allah masih memberikan kita masa muda, maka mari kita pergunakan untuk senantiasa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, manusia tidak akan menyadari betapa berharganya sebuah kesehatan sebelum dia merasakan kesakitan. Saudara seiman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Mereka mengatakan, ya Allah, seandainya Kau berikan kesembuhan, maka aku akan senantiasa memperbanyak ibadah kepada Engkau, ya Allah. Tapi sayang, beribu sayang saudara seiman dirahmati oleh Allah, apa gunanya kalau kita sudah sakit hari ini? Sebenarnya rasa sakit ini pun sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebagai teguran? Ketika Allah berikan kita kesembuhan, ketika Allah berikan kita kesehatan hari ini, banyak orang yang sehat hari ini lalai daripada mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW, ini seorang yang buta datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta, lantas kenapa? Kata Rasul, bagaimana aku bisa menjalankan ibadah kepada Allah ya Rasul? Bagaimana aku bisa melaksanakan sholat ke masjid sedangkan jalan saja masih tertutup?
Wahai orang buta, kata Rasulullah, masihkah kau mendengarkan suara azan? Masih ya Rasulullah, pergi kau ke masjid untuk dalam keadaan berangkat. Artinya, saudara seiman yang dirahmati Allah, orang buta saja Rasul menyuruh untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Nah, kita hari ini yang Allah berikan utuh mata kita, utuh pendengaran kita, utuh kaki kita, tapi masih mau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari ini masjid terkadang kita jadikan sebagai alasan atas penyakit yang kita derita hari ini. Sudah ngapain ke masjid? Kakiku sakit. Ngapain ke masjid? Mataku kelilipan. Dan banyak lagi alasan-alasan. Oleh karena itu, alangkah baiknya hari ini sebelum kita merasakan sakit, kita perbanyaklah ibadah kepada Allah. Dan tentunya kita sebagai kaum laki-laki, perbanyaklah ibadah itu di masjid. Datangi masjid, jangan kita benci masjid. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan akidah, rela mati, jihad mereka mempertahankan masjid. Tapi kita hari ini banyak masjid berdiri di kota kita, tapi terkadang kita juga enggan melaksanakan ibadah ke masjid tersebut. Dan terakhir kata Imam Al-Ghazali, manusia tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kekayaan sebelum mereka merasakan kemiskinan. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang pasti menginginkan yang namanya kaya. Tapi banyak hari ini Allah berikan kekayaan, justru orang-orang yang Allah berikan kekayaan ini, dengan kekayaannya itu mereka lalai daripada mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu saudara semua yang dirahmati Allah, jangan kita jadikan kemiskinan kita hari ini menjadikan kita kufur nikmat kepada Allah. Maka oleh sebab itu, ketika hari ini Allah berikan kita kekayaan, mari kita pergunakan kekayaan kita itu untuk senantiasa penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat dapat menambah wawasan dan iman, ilmu pengetahuan kita, agar kita lebih waspada dalam kehidupan di dunia ini untuk kehidupan yang akan datang, yaitu akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.